Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Darmawan dengan NIM 21219906 dari Manajemen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping manajemen lintas budaya. Nilai budaya Jepang. Jepang adalah bangsa yang dikenal dengan ketekunan dan kerja keras yang memiliki karakteristik yang menonjol, yaitu kualitas yang unggul dan universal yang berasal dari nenek moyang mereka. Menurut Osashi, terdapat karakteristik orang Jepang dari segi bisnis. Yang pertama ada ketekunan, yang kedua sistem senioritas, dan yang terakhir kesadaran kelompok. Pertumbuhan ekonomi Jepang. Osashi menjelaskan 3 tahapan pertumbuhan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II. Yang pertama tahun 1945 hingga 1952. Jepang mendapatkan bantuan dari Amerika yaitu Dose Plan. Selanjutnya tahun 1953 hingga 1973, pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat tinggi disertai teknologi. Selanjutnya tahun 1974 hingga sekarang dijelaskan adanya krisis minyak. Basis budaya di Jepang yaitu Shintoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Ketiga ajaran tersebut diibaratkan sebagai sebuah pohon, di mana Shintoisme adalah batang, Buddhisme adalah cabang, dan Konfusianisme adalah dedaunan. Ketiga ajaran tersebut tidak ada perselisihan dan bangsa Jepang menerima kepercayaan tersebut dan menerapkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Metode Hofstede. Cara kekuasaan di Jepang tinggi, penghindaran ketidakpastian di Jepang tinggi, individualisme di negara Jepang rendah, maskulinitas di Jepang tinggi, orientasi jangka panjangnya tinggi. Model Habden-Turner dan Tremponach. Yang pertama, orang Jepang lebih berprinsip partikularisme. Yang kedua, orang Jepang mengutamakan integrasi. Yang ketiga, orang Jepang cenderung komunitarisme. Yang keempat, orang Jepang cenderung outer direction. Yang kelima, orang Jepang memandang status melalui anggapan. Yang keenam, orang Jepang cenderung hierarkis. Yang ketujuh, orang Jepang memandang waktu synchronize. Selanjutnya, yang terakhir yaitu beberapa temuan antara orang Amerika dan Jepang. Yang pertama yaitu synchronize dan sekuensial. Yang kedua, orientasi jangka panjang. Yang ketiga, strategi tarik dan dorong. Yang terakhir yaitu manajemen middle top down. Nilai budaya dan perilaku bisnis Tionghoa. Nilai dan perilaku Tionghoa. Perdagangan luar negeri Cina menggambarkan ekspor Cina dengan cara mengubah bahan baku, komponen, teknologi, dan jasa keuangan berasal negara Asia lainnya. Dengan memfabrikasi dan mengolah semua itu serta mengubah made in Asia menjadi produk made in China. Kemudian mengekspornya ke Eropa, USA, dan negara lainnya. Selanjutnya terdapat 10 budaya bisnis di Cina. Yang pertama yaitu Guanxi, bisa disebut seperti connection atau relasi bisnis. Yang kedua Zhongxiaren, yaitu perantara dalam bernegosiasi atau bisa disebut sebagai orang ketiga dalam jual beli. Yang ketiga yaitu Sesui Denji atau hierarki, yaitu mengandung makna harus menghormati dan mentaati atasan. Yang keempat yaitu Renji Heksi, yaitu membangun keharmonisan hubungan berdasarkan respek, persahabatan, dan perasaan positif yang telah dibangun sebelumnya. Yang kelima yaitu Zhengti Guanyan, yaitu fokus global dalam topik bisnis dan tidak bernegosiasi langkah demi langkah secara logis. Yang keenam yaitu Zhejian, yaitu menabung. Yang ketujuh Mianxi, yaitu reputasi atau kehilangan muka. Contohnya seperti memotong pembicaraan orang, langsung menantang ketika dalam negosiasi. Lawan kata Mianji yaitu Gei Mianji, yaitu memuji atau menyanjung. Yang kedelapan yaitu Lun Lixui, yaitu ketika dalam bisnis orang Tionghoa. Yang kesembilan yaitu Chiku Nailo, yaitu menolak untuk bekerja terburu-buru. Dan yang terakhir yaitu pasar kompetitif. Cina telah menjadi pasar terbesar dunia yang paling kompetitif. Selanjutnya menjadi pimpinan di Cina. Yang pertama kualitas profesional, yaitu ketika kita ingin menjadi CEO di Cina, kita harus memahami budaya bisnis di Cina, dan ini diperoleh dengan lamanya pengalaman berbisnis dengan orang Tionghoa. Yang kedua, kualitas global pribadi, yaitu orang yang menjadi CEO harus memiliki kualitas mutu internasional, seperti mampu berpikir secara multikultural atau lintas budaya. Selanjutnya itu kualitas Cina spesifik pribadi, yaitu CEO diharapkan mampu menunjukkan kemampuan, kerendahan hati, dan kekuatan, kesabaran, dan pembentukan kuasi. Selanjutnya, mengelola karyawan Cina. Yang pertama, menawarkan skema pembayaran kompensasi dan bonus yang tepat, yaitu karyawan harus menikmati pekerjaan dan menjadi bagian dari kesuksesan. Yang kedua, rekrutmen dengan bijak, yaitu perekrutan pada generasi muda yang semakin bisa berbahasa Inggris. Yang ketiga, mempertahankan dan melatih karyawan, dikarenakan karakter orang Tionghoa yang sangat haus belajar. Yang keempat, menawarkan karir jalur cepat, dikarenakan ekspektasi karyawan Tionghoa yang ingin berkembang dengan sangat cepat. Yang kelima, mengelola promosi karyawan dengan bijak. Yang keenam, membentuk guanxi antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, budaya bisnis Hong Kong. Yang pertama, terdapat hubungan paternalistik
domestik, yaitu membantu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang ada dan menghambat tumbuhnya kesadaran dari kelas pekerja. Yang kedua, nepotisme. Nepotisme yang juga memberikan andil dalam keberhasilan usaha. Dicontohkan seperti perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung memanfaatkan tenaga kerja keluarga sebagai tenaga kerja yang murah. Yang ketiga, kepemilikan keluarga juga memberikan andil dalam keberhasilan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usaha dimiliki kepemilikan individu dengan kelas pekerja berasal dari keluarga, sehingga perusahaan keluarga Tionghoa cenderung punya kemampuan bersaing dan membentuk etos ekonomi yang dinamis, atau disebut juga dengan etos usaha kerja. Selanjutnya, budaya bisnis di Taiwan. Sama halnya di Cina dan Hong Kong, Taiwan juga mempunyai ciri khas yang sama dalam hal berbisnis, yaitu kontrol vertikal dan horizontal. Kontrol vertikal merupakan jaringan pertama yang sangat kuat dan jaringan keluarga, dan kontrol horizontal adalah jaringan guangxi atau jaringan kontak, yaitu hubungan timbal balik yang berada di luar kontrol keluarga. Yang kedua, kepemilikan. Ada dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan keluarga dan kepemilikan guangxi. Selanjutnya ada model bisnis Tionghoa rantau. Bisnis Tionghoa rantau atau overseas Chinese business adalah bisnis yang dimiliki orang Tionghoa rantau di seluruh dunia. Yang pertama yaitu ideologi manajerial, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat hubungan antar perusahaan, yang kelima mengembangkan bisnis. Nilai budaya dan perilaku bisnis Korea Selatan. Perkembangan Korea Selatan. Pertama kali Korea Selatan membuat perjanjian pasar bebas dengan Chili pada tahun 2004. Dilanjutkan dengan menjalin kerjasama 15 negara pada tahun 2007 dan kerjasama dengan 50 rekanan perdagangan di seluruh dunia yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan perdagangan melalui liberasi ekonomi. Selanjutnya itu pengaruh budaya dan perilaku bisnis. Yang pertama yaitu kibun. Kibun adalah suasana hati atau perasaan keseimbangan dan perilaku yang baik. Yang kedua yaitu Iwan. Iwan adalah nilai yang diambil dari Konfusianisme, yaitu menekankan keharmonisan di antara masyarakat. Yang ketiga yaitu jarak kekuasaan atau hierarki Korea Selatan, yaitu negara yang mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi. Yang keempat yaitu Konfusianisme atau kolektivisme. Budaya Konfusianisme yaitu budaya mengakar pada bisnis terlihat pada model bisnis yang berpusat pada keluarga. Sedangkan pengaruh kolektivisme terlihat pada orang Korea yang bersahabat dan mengutamakan kelompoknya. Terdapat 5 disiplin moral dari ajaran Konfusianisme yang mengatur hubungan manusia. Yang pertama yaitu keadilan dan kebenaran harus menandai hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu harus ada hubungan yang tepat antara ayah dan putranya. Yang ketiga, pemisah fungsi antara suami dan istri. Yang keempat yaitu yang lebih muda harus mendahulukan yang lebih tua. Yang kelima yaitu iman dan kepercayaan harus menjadi pedoman dalam hubungan antar teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, etika bisnis dan Korea Selatan. Ada 6 keunikan etika bisnis di Korea Selatan, yaitu perkenalan, memberikan salam, tukar kartu nama, pertemuan, gaya manajemen KTP, dan pemberian hadiah. Selanjutnya terdapat 5 perbedaan orang Korea. Yang pertama, orang Korea cenderung berpenampilan dengan gaya barat. Yang kedua, orang Korea cepat dalam mengambil keputusan dan memulai bisnis. Yang ketiga, orang Korea yang selalu siap ketika menandatangani kontrak. Yang keempat, kelemahan orang Korea yaitu ketidaksetiaan ketika menemukan mitra baru. Yang terakhir, yang kelima, yaitu orang Korea mampu bekerja keras dan menandingi orang Jepang. Nilai budaya dan perilaku bisnis Asia Tenggara. Populasi yang dominan di Singapura adalah Tionghoa dan minoritas Melayu. Sejarah warga yang ada di Singapura yaitu penduduk Melayu dan Tionghoa sama-sama migran. Orang Melayu migran bersifat individualistis, yaitu sejumlah buruh dari Jawa, sedangkan orang Tionghoa migran dalam jumlah besar kemudian menjadi anggota kelompok atau bagian dari keluarga atau Kwanskin, orang yang berasal dari daerah yang sama. Tahun 1959 terjadi kesenjangan pendapat cita kemiskinan yang melekat pada orang Melayu. Menurut Tania Murai Lee, hal ini dikarenakan yang pertama faktor struktural dan diskriminasi, yaitu stereotip etnis yang menganggap orang Melayu ingin membentuk masyarakat pedesaan, tidak berubah dan miskin selamanya. Yang kedua faktor dimensi budaya dan ekonomi, yaitu orang Melayu menganggap orang Tionghoa memperoleh keuntungan melalui penipuan atau bisa diartikan menghalalkan segala cara. Model perilaku budaya Hofstede di Singapura, jarak kekuasaannya tinggi, tingkat individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya menengah, tingkat penghindaran ketidakpastiannya sangat rendah. Singapura juga berorientasi jangka panjang. Malaysia, model perilaku budaya Hofstede di Malaysia, jarak kekuasaan sangat tinggi, individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya yang rendah, tingkat penghindaran ketidakpastiannya rendah, orientasi jangka panjang yang rendah. Di Thailand, model perilaku budaya Hofstede di Thailand antara lain, jarak kekuasaannya di Thailand ada tinggi,
tinggi, tingkat individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya yang rendah, tingkat penghindaran ketidakpastiannya adalah tinggi, orientasi jangka panjangnya adalah rendah. Di Filipina, jarak kekuasaannya yang tinggi, individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya tinggi, tingkat penghindaran ketidakpastiannya adalah rendah, orientasi jangka panjangnya rendah. Di Vietnam, sejarah perdagangan di Vietnam terbagi 3 masa, yaitu prakolonial, masa revolusi, dan masa komunis. Model perilaku budaya Hofstede di Vietnam. Jarak kekuasaannya adalah tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya rendah, penghindaran ketidakpastiannya adalah rendah, dan orientasi jangka panjangnya tinggi. Di Indonesia, etnis Tionghoa dapat dijelaskan dalam 2 hal. Yang pertama yaitu identitas stratifikasi sosial. Ada 2 sosial kultural Tionghoa di Indonesia, yaitu Peranakan dan Totok. Peranakan adalah orang Tionghoa asli lahir di luar daratan Cina atau berdarah campuran antara Tionghoa dan non-Tionghoa. Sedangkan Totok adalah berdarah asli Tionghoa. Yang kedua yaitu identitas dialek bahasa. Dialek bahasanya memiliki keberagaman dan mencerminkan asal daerah mereka seperti suku Hokkien, Teochew, suku Hakka. Suku Hokkien yaitu berasal dari provinsi Fukien di Cina. Teochew berasal dari wilayah Chaoshan bagian timur, dan suku Hakka atau Hek yaitu suku yang datang dari utara yang berimigrasi ke Cina. Selanjutnya, model perilaku budaya Hofstede di Indonesia. Jarak kekuasaannya adalah tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya rendah, dan orientasi jangka panjang. Penghindaran ketidakpastiannya adalah rendah. Nilai budaya dan perilaku bisnis Timur Tengah. Kelompok etnis di Timur Tengah. Yang ke-1, Arab dan Yahudi. Meskipun bangsa ini berasal dari satu ras, yaitu ras Asia Barat, tetapi beberapa hal yang berbeda, yaitu bangsa Arab beragama Islam yang menggunakan bahasa Arab, sedangkan Yahudi beragama Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Persia. Bangsa Persia dikenal adalah pribadi yang berhati ikhlas, pemurah, dan kecintaan mereka pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Turki. Orang Turki berasal dari Mongolia yang bercampur dengan Persia. Yang keempat yaitu Beber. Orang Beber adalah etnis asli dari Afrika Utara atau arah timur Sungai Nil. Yang kelima yaitu Kurdi. Gaya kepemimpinan Timur Tengah. Gaya kepemimpinan tradisional yaitu meletakkan legitimasi pada nilai dan tradisi di mana kepemimpinannya dipilih menurut garis keturunan. Yang kedua, birokrasi modern. Model ini mempunyai ciri maksimalkan kinerja pada jangka pendek dan melibatkan rakyat sebagai mengontrol kinerja pemerintah. Yang terakhir yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini memiliki karakter yang kuat dan mampu membuat orang menaruh hormat padanya. Model perilaku budaya Hofstede di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran. Jarak kekuasaan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran adalah tinggi. Individualisme di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran adalah rendah. Maskulinitas adalah tinggi di Arab Saudi dan Irak, sedangkan di Uni Emirat Arab itu menengah dan Iran itu rendah. Orientasi jangka panjangnya adalah rendah di Irak, Iran, dan Arab Saudi. Penghindaran ketidakpastiannya adalah tinggi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya yaitu perbedaan Arab Barat. Yang pertama, negara Barat memisahkan agama dari negara, sedangkan negara Arab tidak demikian. Yang kedua, negara Barat menganggap status karena prestasi, sedangkan negara Arab status berdasarkan kelas. Yang ketiga, orang Barat menginginkan kejujuran yang adil, tetapi orang Arab menginginkan keadilan yang luas. Yang keempat, negara Barat menyamakan antara wanita dan laki-laki, tetapi Arab menganggap wanita dan laki-laki adalah 2 kepribadian yang berbeda. Yang terakhir, di Barat, pria dan wanita bebas bergaul, tetapi Arab memberikan batasan bahwa wanita wajib memakai hijab jika memasuki tempat umum. Kepemimpinan dan tim lintas budaya. Pentingnya tim lintas budaya. Tim yang sukses yaitu tim yang berjuang untuk membangun kepercayaan dan menyingkirkan semua hambatan geografi, bahasa, dan budaya. Tim yang mampu mengkoordinasi sumber daya dan informasi penting yang menebar melintasi berbagai lokasi geografis yang berbeda. Tim yang terdiri dari individu kebangsaan berbeda. Selanjutnya, tantangan tim bisnis global. Menanamkan kepercayaan di antara anggota tim. Kepercayaan adalah penting untuk mendukung kesuksesan tim, untuk meningkatkan kerjasama dan meminimalisir konflik yang tidak produktif. Yang kedua, mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan geografi, bahasa, dan budaya disebabkan anggota tim tinggal di negara berbeda, yang dipisahkan zona waktu sehingga jadwal yang bentrok untuk rapat tim. Solusi yang digunakan adalah teknologi, yaitu email dan video conference.
Yang ketiga yaitu menyelaraskan agenda tim, yaitu tim bisnis global secara eksplisit harus mendiskusikan agenda tim dan menjamin bahwa agenda didefinisikan dengan jelas dan benar. Lalu memastikan bahwa agenda dirangkai dengan benar, di mana gagasan diekspresikan atau masalah dirumuskan. Lalu memastikan bahwa agenda yang ada dapat dipahami tanpa menimbulkan ambiguitas melalui pertemuan antara pemimpin internal dan para anggota tim. Yang keempat, menjamin bahwa tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Terdapat 3 isu penting untuk memilih anggota tim yang tepat. Yang pertama, keragaman. Yang kedua, ukuran tim yang ideal. Yang ketiga, seleksi tim kepemimpinan. Dan yang kelima, memberikan tujuan-tujuan tim dengan jelas. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kendala dan komunikasi. Kendala budaya dan bahasa. Cara yang dapat dilakukan adalah perusahaan perlu berinvestasi dalam pendidikan bahasa dan pelatihan lintas budaya. Yang kedua, kendala kesalahpahaman norma-norma perilaku. Cara yang dapat dilakukan membuat aturan dasar yang merefleksikan perilaku yang dapat diterima oleh semua orang tim. Yang ketiga, adopting data-driven decision. Artinya mengadopsi pengambilan keputusan yang didasarkan pada data faktual sehingga diharapkan tim lebih jujur mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif untuk memperkaya diskusi. Ada 2 mekanisme formal yang dapat dilakukan, yaitu dialectical inquiry, yaitu tim diminta membuat solusi, dan devil advocate, yaitu tim untuk mengkritisi solusi potensial. Yang kelima yaitu merotasi lokasi rapat. Melakukan rapat-rapat tim bisnis global di berbagai negara akan membantu menyelesaikan kendala komunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara menanamkan budaya kepercayaan. Yang pertama yaitu mengatur jadwal pertemuan secara langsung. Yang kedua, merotasi dan menyebar kepemimpinan tim. Yang ketiga, mengaitkan penghargaan dengan kinerja tim. Dan yang terakhir, membangun modal sosial. Komunikasi lintas budaya dan negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara 2 pihak atau lebih berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesepakatan. Ada 4 faktor negosiator yang baik. Yang pertama, yang memiliki sifat kepribadian, keterbukaan, keramahan, kehati-hatian. Yang kedua, emosi yang diapresiasikan dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, budaya emosional yang harus diperhatikan. Yang kelima, gender yang menyatakan wanita lebih baik dari pria. Ada 2 teori yang diperdebatkan dalam bentuk hubungan di negosiasi, yaitu social action theory, yaitu mempertimbangkan negosiasi sebagai proses pertukaran sosial di mana pihak yang sedang bernegosiasi saling berkomunikasi mencari solusi atau jalan keluar untuk kesepakatan menang-menang. Yang kedua yaitu game theory atau zero sum game, memandang negosiasi sebagai proses diaman pihak yang bernegosiasi saling bersaing untuk mencapai kesepakatan menang kalah, yaitu menguntungkan satu pihak. Pengaruh budaya terhadap negosiasi. Definisi negosiasi. Budaya yang berbeda akan memiliki definisi yang berbeda tentang negosiasi. Yang kedua, pemilihan negosiator. Standar pemilihan negosiator akan berbeda pada setiap budaya seperti kepercayaan, usia, dan pengalaman. Yang ketiga, komunikasi budaya sangat berpengaruh pada perilaku komunikasi baik yang verbal ataupun non-verbal. Yang keempat, ritual negosiasi dicontohkan seperti orang Amerika tidak peduli jenis kelamin dan status, sedangkan orang Eropa memperhatikan hal itu. Atau orang Cina dan Jepang yang menggunakan kartu nama sebagai cara menghargai pihak lawan. Yang kelima, waktu setiap budaya akan berbeda. Cara memandang waktunya dicontohkan seperti orang Amerika yang sangat menghargai waktu dan orang Asia lebih fokus ke negosiasinya. Yang keenam, kelompok atau individu dicontohkan seperti orang Amerika diputuskan oleh satu negosiator, sedangkan Asia diputuskan dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketujuh, pengambilan risiko dicontohkan seperti orang negosiasi Jepang, jarang membuat keputusan sendiri karena tidak ingin dipersalahkan, sedangkan orang Amerika sering membuat keputusan sendiri karena praktis dan efisien. Yang kedelapan yaitu sifat kesepakatan. Orang Amerika menyatakan kesepakatan artinya sebagai hasil kerangka logis, dan menurut orang Tionghoa kesepakatan artinya hasil dari hubungan formal. Hambatan dalam negosiasi lintas budaya Barat dan Timur. Yang pertama, mempunyai pandangan tujuan negosiasi yang berbeda-beda. Yang kedua, sikap negosiasi dipengaruhi latar belakang budaya. Yang ketiga, gaya pribadi budaya seperti formal dan informal yang berpengaruh kuat pada negosiator. Yang keempat, komunikasi langsung dan tidak langsung.
Yang kelima, sikap terhadap waktu berbagai negara yang berbeda. Yang keenam, menunjukkan emosional. Yang ketujuh, bentuk kesepakatan umum untuk spesifik. Yang kedelapan, memutuskan kesepakatan dari atas ke bawah atau top down. Yang kesembilan, tim organisasi bergantung pada satu pemimpin. Yang kelima, tingkat pengambilan resiko. Selanjutnya yaitu karakteristik negosiator barat. Yang pertama, pendekatan hardline dan softline. Yang kedua, aspek budaya memiliki peran terhadap negosiator. Yang ketiga yaitu peran negosiator biasanya dibatasi oleh faktor konteks komunikasi. Yang keempat, banyaknya negosiator barat membuat penjualan tanpa perlu membangun jaringan. Selanjutnya yaitu karakteristik negosiator Cina. Gaya negosiasi Tionghoa bersumber pada budaya tradisional Cina seperti Konfusianisme. Yang pertama yaitu penekanan pada kepercayaan antar pribadi dibanding pada kontak legal. Yang kedua, keramahan. Yang ketiga, negosiator Tionghoa cenderung memulai negosiasi. Yang keempat, para negosiator Tionghoa sering tidak mengambil keputusan final karena wewenang itu ada pada pejabat pemerintah yang berada di balik layar. Yang kelima, negosiator Tionghoa dikenal sangat keras kepala, teguh pendirian. Yang keenam, para negosiator Tionghoa cenderung sangat sensitif. Yang ketujuh, para negosiator Tionghoa sering menggunakan taktik, trik, dan siasat dalam bernegosiasi. Yang terakhir yaitu karakteristik negosiator Jepang. Menurut Fan, tahun 2002 ada beberapa karakteristik negosiator Jepang. Yang pertama yaitu membangun hubungan negosiasi. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap anggota. Yang ketiga, konsep tentang waktu lebih lama. Yang keempat, cara berkomunikasi yang ramah. Yang kelima, sikap terhadap kontak yang saling percaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.